Assalamualaikum. Lulus Bertata cara hukum acara pengujian pemilih pemberhentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Syafamanda Hamida dengan NIM BA 123179. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum acara umum Mahkamah Konstitusi. Hukum acara umum Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang mengatur tata cara beracara di MK untuk menegakkan hukum material di bidang konstitusi. Sesuai dengan kewenangan MK yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Hukum acara MK terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum acara umum, yaitu mengatur ketentuan umum beracara di MK. Yang kedua, hukum acara khusus, yaitu mengatur prosedur khusus sesuai karakteristik perkara yang menjadi kewenangan MK. Ketentuan hukum acara umum di MK meliputi persidangan, syarat permohonan, putusan, dan pengucapan putusan. Asas-asas hukum acara MK yaitu yang pertama, ius curia novit, yang kedua, independen dan imparsial, yang ketiga, audi et alteram petam, yang keempat, praduga keabsahan, yang kelima, putusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang keenam, keterbukaan. Hukum acara umum Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait proses persidangan, syarat permohonan, dan putusan MK. Hukum ini menjadi landasan bagi penanganan perkara yang menjadi wewenang MK, seperti pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Khairunisa dengan NIM B1A123205. Di sini saya akan membahas mengenai hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hukum acara pengujian undang-undang atau PUU adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana pengujian undang-undang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Dasar hukum dan kewenangan mengenai hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama ada dasar konstitusional, terdapat pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara final dan mengikat. Yang kedua yaitu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Objek pengujiannya yaitu norma hukum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau per-PPU, serta proses pembentukan undang-undang dan per-PPU itu sendiri. Dan subjek pengujian dalam hukum acara pengujian undang-undang ini yaitu ada pemohon pengujian bisa individu, kelompok, atau lembaga yang merasa hak atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai jenis pengujian undang-undang. Yang pertama yaitu pengujian formil, fokus pada proses pembentukan undang-undang dan memastikan prosedur pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, seperti kewenangan pembentukan undang-undang dan tata cara pembentukannya. Yang kedua yaitu ada pengujian material, fokus pada isi atau materi norma dalam undang-undang dan memastikan materi norma undang-undang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Yang selanjutnya yaitu ada prosedur pengujian. Yang pertama, permohonan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan status hukum pemohon. Yang ketiga, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan sidang pengujian. Yang keempat yaitu putusan MK bersifat final dan mengikat. Dan selanjutnya itu ada peranan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negatif legislator yang dapat menghapus atau mengubah norma dalam undang-undang melalui putusan pengujian. MK juga memastikan bahwa undang-undang yang berlaku sesuai dengan konstitusi dan menjaga supremasi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada batasan waktu pengajuan pengujian. Dahulu ada batasan waktu maksimal yaitu 45 hari sejak pengundangan undang-undang untuk mengajukan pengujian formil. Namun, pembatasan ini telah dihilangkan sehingga pengujian dapat diajukan kapan saja selama undang-undang berlaku. Selanjutnya yaitu ada perbedaan pengujian Mahkamah Konstitusi dengan pengujian oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau hak uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau hak uji material dan formil terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 adalah mekanisme konstitusional yang mengatur tata cara pengujian norma dan proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menjalankan fungsi ini, melakukan pengujian formil dan material dengan prosedur yang jelas demi menjaga supremasi konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kurniawati dengan NIM B1A123-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara. Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara merupakan aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan antara lembaga-lembaga negara yang mendapat kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa ini biasanya muncul akibat perbedaan penafsiran atau pelaksanaan kewenangan konstitusional yang kerap kali tidak dijelaskan secara rinci dalam konstitusi maupun peraturan turunannya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Proses penyelesaian dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh salah satu lembaga negara yang merasa dirugikan atas pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara lain. Namun, tidak semua lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa ini. Hanya lembaga yang kewenangannya secara eksplisit atau implisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi pemohon maupun termohon di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri karena tidak seluruh kewenangan lembaga negara diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sering terjadi multitafsir mengenai siapa saja yang berhak menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mentafsirkan dan menentukan apakah suatu lembaga negara memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional. Dalam pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi akan menilai dari dua hal. Yang pertama, apakah lembaga pemohon memiliki kewenangan konstitusional, dan yang kedua, apakah kewenangan tersebut dirugikan oleh lembaga lain. Bila syarat terpenuhi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan penghentian sementara atas pelaksanaan kewenangan yang disengketakan hingga ada putusan akhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Secara keseluruhan, mekanisme ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan
kekuasaan antar lembaga negara, serta menjamin prinsip checks and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekian penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Zahra Tusasabilah dengan NIM B1A1232114. Materi yang akan saya angkat untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini dengan judul Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif tahun 2024. Dasar hukum tentang tata beracara dalam perkara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023. Dalam hukum acara perselisihan hasil pemilu legislatif atau PHPU legislatif di Indonesia, yang disebut pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. Menurut hukum yang berlaku, terutama berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah serta Peraturan MK terkait PHPU, yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa hasil pemilu legislatif adalah: pertama, partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Kedua, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari pihak partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya. Ketiga, partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK. Keempat, perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas pihak terkait dalam PHPU legislatif. Dapat dikatakan pihak terkait dalam PHPU ini adalah pihak yang kepentingannya langsung dapat terpengaruh oleh permohonan yang diajukan oleh pemohon dan berhak untuk ikut serta membela kepentingannya dalam persidangan di MK. Biasanya terdiri dari satu, partai politik peserta pemilu yang kepentingannya terhadap permohonan. Kedua, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis. Ketiga, partai politik lokal yang peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Keempat, perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan. Pembahasan berikutnya tentang objek. Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan terpilihnya calon anggota DPR dan DPRD di suatu daerah pemilihan. Kita telah memasuki tentang tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD. Tahapan-tahapan yang akan dilalui yaitu: pertama, pengajuan permohonan pemohon. Kedua, melengkapi dan memperbaiki permohonan pemohon. Ketiga, pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon. Keempat, penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon. Kelima, pencatatan permohonan pemohon dalam EBRPK. Keenam, pencapaian salinan permohonan pemohon kepada termohon dan Bawaslu. Ketujuh, pengajuan permohonan sebagai pihak terkait. Kedelapan, pemberitahuan dari sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu. Ke-9, penyampaian ketetapan sebagai pihak terkait. Ke-10, pemeriksaan pendahuluan. Ke-11, penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Ke-12, pemeriksaan persidangan dan dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim, pengucapan putusan dan ketetapan, pemeriksaan persidangan lanjutan, rapat permusyawaratan hakim lagi, dan pengajuan putusan mahkamah, dan penyerahan penyampaian salinan putusan mahkamah. Sebelumnya, apa sih permohonan pemohon itu? Dalam hukum acara perselisihan hasil pemilu legislatif, permohonan pemohon adalah dokumen resmi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang berisi keberatan atas penetapan hasil pemilu oleh KPU dengan permintaan agar MK memutus, membatalkan, dan memperbaiki hasil tersebut. Biasanya berisi tentang identitas pemohon, kedudukan hukum, posita atau alasan-alasan permohonan, terus petitum yang berisi tuntutan atau permintaan yang dimohonkan kepada MK, terakhir alat bukti yang disiapkan. Perbaikan permohonan bisa dilakukan sebelum BRPK dengan syarat terhadap permohonan yang diajukan melalui offline, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 kali 24 jam sejak diterimanya
EAP3 oleh pemohon atau kuasa hukum. Lalu, terhadap permohonan yang diajukan melalui daring, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 kali 24 jam sejak dikirimnya EAP3 kepada pemohon atau kuasa hukum. Lalu, permohonan dan perbaikan pemohon lainnya hanya dapat diajukan 1 kali. Penarikan kembali permohonan. Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali permohonan secara tertulis atau penulisan paling lama pada sidang terakhir. Permohonan yang ditarik oleh pemohon tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan sebelum dicatat dalam EBRPK, panitia menerbitkan akta pembatalan permohonan pemohon dan mengembalikan berkas permohonan. Lalu dalam hal pemohon menarik kembali permohonan setelah dicatat dalam EBRPK, mahkamah dapat menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan sertai dengan pengembalian salinan berkas permohonan. Jawaban termohon. Jawaban termohon diajukan oleh termohon kepada mahkamah paling lama 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan. Kedua, dalam hal pengajuan jawaban termohon dikuasakan kepada kuasa hukum. Jawaban termohon ditandatangani oleh kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh termohon dan kuasa hukum yang dibubuhi dengan materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, jawaban termohon diajukan sebanyak 4 eksemplar yang salah satunya asli. Pihak terkait, partai politik peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pihak terkait kepada mahkamah paling lama 2 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam EBRPK. Lalu penyerahan keterangan pihak terkait kepada mahkamah paling lama 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan. Ketiga, permohonan pihak terkait yang diajukan oleh A. Partai politik peserta pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum. B. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan. Keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu diajukan kepada mahkamah dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan. Kedua, dalam hal pengajuan keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum. Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu serta kuasa hukum dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 eksemplar yang salah satunya asli. Kita masuk ke alat bukti yang dapat berupa surat. Terdiri dari keputusan termohon tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara, keputusan termohon tentang penetapan peserta pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya, keputusan termohon tentang penetapan nomor urut peserta pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya, berita acara dan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya, terus salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan terakhir dokumen tertulis yang asli. Alat bukti lainnya bisa berupa keterangan saksi yang terdiri dari keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Lalu, keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu. Terus saksi lain. Terus terakhir, mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain untuk didengar keterangannya. Alat bukti terakhir dapat berupa keterangan saksi ahli. Sistematikanya dengan alat bukti berupa keterangan ahli ini dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Ahli yang ditugaskan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari mahkamah sebelum memberikan keterangannya. Terus mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya. Lalu mahkamah menentukan sejumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Terakhir, alat bukti berupa keterangan pihak lain merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh mahkamah. Kita masuk ke pembahasan terkait tentang putusan mahkamah. Terdiri dari perkara PHPU ini, anggota DPR dan DPRD diputus mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam EBRPK. Lalu, putusan mahkamah dapat berupa putusan selah, dan ketetapan. Dari putusan mahkamah itu terdapat istilah amar putusan mahkamah. Amar putusan mahkamah adalah bagian dari putusan yang berisi konklusi atau perintah resmi mahkamah terhadap perkara yang diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku. Amar putusan mahkamah dalam PHPU legislatif biasanya berupa dalam hal permohonan dan atau pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 7, pasal 8, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan mahkamah, amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon. Atau dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar. Terakhir, dalam hal dipandang perlu, mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan. Itulah pembahasan tentang hukum acara perselisihan hasil pemilu legislatif 2024 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, atau nada bicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitradi Novian Rulbis dengan NIM B1123213. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya.
Materi yang saya akan paparkan pada video ini adalah acara memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh eksekutif. Yang pertama, tentu harus ada dasar hukum yang melandasinya. Dasar hukum untuk pelanggaran oleh eksekutif ini diatur dalam UUD NKRI tahun 45 pasal 7A dan 7B. Lalu untuk melakukan pemberhentian kepada presiden, maka akan dilakukan tahapan acara DPR yang utama. Yang pertama, langkah pertama yaitu pengajuan usul oleh DPR minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan didukung oleh 2/3 oleh anggotanya. Lalu DPR akan membentuk panitia khusus yang akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti apakah itu presiden tersebut bersalah. Lalu DPR akan melakukan sidang paripurna. Panitia yang sudah dibentuk tadi bahkan melaporkan semua buktinya. Jika rapat paripurna tersebut menyetujui dan 2/3 dari anggota DPR tersebut tersetuju, maka akan dilakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi akan meneliti semua bukti yang sudah dikumpulkan oleh DPR, dan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti, DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk menyampaikan pemberhentian presiden ke MPR. Lalu MPR akan menyelenggarakan sidang untuk melakukan pemberhentian atau tidak berdasarkan keputusan MK atau usul DPR. Lalu untuk syarat-syarat bagaimana eksekutif bisa diberhentikan, di situ ada 4 kriteria. Yang pertama itu adalah pengkhianatan kepada negara yang dilakukan oleh presiden. Lalu ada korupsi yang sangat besar dan tindak pidana berat lainnya seperti pembunuhan atau dugaan suap. Lalu ada perbuatan tercela bisa juga. Lalu tidak lagi memenuhi syarat jadi presiden, misalnya sudah lewat batas waktunya. Oke. Lalu untuk prinsip pelaksanaannya ada 4 prinsip yang dikaji dalam sidang tersebut. Yang pertama itu adalah objektivitas, yang berarti itu harus ada bukti konkret, bukan untuk kepentingan politik semata. Lalu keterbukaan, yang berarti bisa diakses oleh semua rakyat negara, dan transparan tentunya. Lalu ada prinsip keadilan yang bisa memberikan kesempatan pembelaan kepada pihak terlapor. Presiden bisa melakukan pembelaan juga berarti. Lalu konstitusionalitas yang mengikuti mekanisme yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.